Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hari ini kita akan ngobrol hal-hal yang ringan, terutama tentang bagaimana kita menyikapi kehidupan di dunia ini. Jadi kalau kita paham bagaimana kita menyikapi atau paham akan hakikat dunia ini, kita akan mampu menyikapi keadaan dunia apapun yang terjadi kepada kita. Jadi kan dunia ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain agar manusia memakmurkannya, juga kehidupan ini sendiri adalah berupa cobaan-cobaan, berupa beban-beban yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Jadi manusia itu ketika berada di dunia, dia adalah khalifatullah, dia mempunyai tugas dan misi tertentu dari Allah, tetapi juga hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini darut taklif, tempat manusia mendapatkan beban-beban. Jadi manusia selama masih berada di dunia, dia akan mendapatkan beban-beban taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal, kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Tidak ada manusia itu ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bebas 100%. Karena memang Allah menciptakan manusia ini untuk diuji. Barang siapa yang lulus dalam ujian tersebut, insya Allah nanti dimasukkan ke surganya. Namun apabila dia tidak lulus ujian, tidak bisa melaksanakan ataupun gagal dalam ujian itu, dia akan dimasukkan ke neraka. Jadi ujian yang pertama bagi manusia di sini adalah bagaimana manusia itu menggunakan akal pikirannya, menggunakan ilmu pengetahuan yang dia peroleh untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kehidupan ini pencarian kita terhadap makna hidup, hakikat hidup, makna hidup yang sudah kita rasakan ini. Jadi kita semuanya mengarah ke sana, mengarah kepada pemahaman, mengarah kepada perasaan, pemahaman kita bahwasanya apa tujuan kita ada di dunia ini dan nanti kita akan kemana, begitu. Jadi manusia selalu mencari jati dirinya, mencari esensi, mencari tujuan, mencari makna. Maka orang yang bisa sampai kepada titik ini ketika dia mulai mencari kenapa saya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian setelah beriman dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia harus juga melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban Allah seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada orang lain. Maka dia mencari hikmah di balik itu. Juga manusia ketika hidup di dunia ini tidak lepas dari cobaan-cobaan. Nah, ini kadang-kadang kita tidak kuat ya, tidak ridho dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal hamba yang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang ridho terhadap qada dan qadar, takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya
pemahaman kita teman-teman terhadap ridha terhadap qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Memang semua orang diciptakan berbeda-beda. Diciptakan, ada yang dilahirkan dalam keadaan kaya orang tuanya, ada yang dalam keadaan miskin, ada yang keluarga bangsawan, ada yang berasal dari keluarga kiai mungkin. Nah, itu berbeda-beda. Tetapi siapapun Anda ataupun siapapun kita tetap bisa menjadi hamba Allah. Bisa berbahagia hidup di dunia ini asal kita ridha dengan qada, dengan ketentuan Allah. Karena sebagai manusia kita harus paham hakikat diri kita ini siapa. Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Kita tidak mempunyai hak 100%. Nyawa kita ini titipan. Jadi kapanpun teman-teman misalkan sudah habis masa kontrak kita, itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya hanyalah titipan. Dunia ini titipan, harta kita titipan, keluarga kita, anak kita, istri-istri kita, itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang hakikat benar-benar kita miliki. Kita hanya menjalankan fungsi kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hatinya bisa sampai kepada titik ini dengan penghayatan tentunya, maka inilah yang disebut yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari akhir itu, pada hari penghitungan itu tidak akan bermanfaat harta dan juga anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menuju Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Jadi hati yang selamat ini apa? Hati yang ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang taslim, yang kemudian menjalankan semua hal yang sudah diperintahkan oleh Allah, meninggalkan semua hal yang diperintahkan oleh Allah, mampu mengalahkan hawa nafsunya. Walaupun ini berat tentunya ya, karena siapapun orangnya selama masih dia berada di dunia akan dihadapkan kepada musuh yang nyata ini, yaitu walaupun tidak terlihat, yaitu yang pertama adalah nafsu kita, hawa nafsu kita, dan juga adalah setan yang selalu menggoda kita. Maka kita akan bahas nanti secara rinci bagaimana sebenarnya setiap orang itu mempunyai tantangannya masing-masing, baik itu orang awam, orang terpelajar, ataupun siapapun ya, baik itu dia adalah seorang tokoh agama. Tentunya selama dia masih hidup di dunia ada cobaan-cobaan, kemudian dia harus melawan hawa nafsunya, itu sampai nanti kita selesai ya, sampai ajal menjemput. Namun kan perbedaannya adalah pemahaman tiap orang itu berbeda. Apabila dia mempunyai ilmunya, ketika dia tergelincir bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin sebagian dari kita tidak mempunyai pemahaman ini, maka ini pentingnya dari pemahaman itu bisa merasuk ke dalam jiwa kita, relung-relung hati kita yang terdalam begitu ya. Jadi saya kira ini dulu sebagai muqaddimah. Insyaallah kita lanjutkan ya. Insyaallah setiap hari Minggu ya, karena ini hari libur ya, mudah-mudahan sehat semua yang mendengarkan. Selamat hari libur, hari Minggu. Semoga dalam keadaan bahagia ya. Semoga sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.